Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan membahas mengenai pergerakan bursa Amerika dan regional Asia serta pembukaan bursa efek Indonesia. Dan telah hadir Bapak Luki Bayu Purnomo, analis dari Remax Capital. Selamat pagi, Pak Luki. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Power Breakfast. Ya. Ya, pemirsa, perdagangan di Bursa Wall Street dini hari tadi ditutup dengan penguatan yang cukup baik. Bursa saham Amerika mengalami kenaikan setelah Mahkamah Konstitusi Jerman mengizinkan program bailout euro tetap berjalan. Indeks Dow Jones ditutup menguat 0,07% di level 13.333,35. Kemudian Nasdaq juga menguat 0,31% di posisi 3.114,31 dan S&P 500 menguat 0,21% di level 1.436,56. Kita beralih ke Asia, saham-saham di Bursa Asia pagi ini dibuka mix. Nikkei melemah 0,18%, kemudian Straits Times juga melemah 0,33%, Kospi menguat 0,06% dan Hang Seng pagi ini dibuka melemah tipis 0,01%. Ya, kita beralih ke pembukaan Bursa Efek Indonesia di mana pagi ini nampaknya juga turut mengalami pelemahan. IHSG turun tipis 0,01%, kemudian LQ45 juga turun tipis 0,02% dan Jakarta Islamic Index melemah 0,05%. Langsung saja kita bahas Pak Luki terkait dengan penutupan Wall Street semalam mengalami penguatan. Kemudian justru yang terjadi sebaliknya adalah regional Asia mengalami pelemahan dan Indonesia akhirnya memerah juga. Kira-kira apa saja triggernya? Pertama, masalah Wall Street. Ya. Ada beberapa indikator yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah apa? The Fed berasumsi akan menjaga suku bunganya 0 poin basis persen untuk beberapa tahun hingga tahun 2015. Nah, potensi dari keputusan tersebut adalah apa? Menimbulkan volatility pasar yang melemah ya. Karena apa? Tidak menimbulkan apresiasi orang untuk melakukan sebuah penawaran dalam hal perdagangan penawaran jual ataupun penawaran beli. Nah, itu yang menyebabkan likuiditas akhir-akhir ini melemah sehingga Dow tadi malam ditutup tipis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Dow tadi malam dan Wall Street ditutup menguat tipis karena apa? Adanya keputusan pertama Mark Zuckerberg yang memberikan potensi atau asumsi bahwa Facebook akan memiliki potensi kenaikan harga yang cukup positif. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa iPhone meluncurkan iPhone 5. Baru, ya? Nah, itu dua trigger yang menjadi indikator. Dan selanjutnya harapan yang terakhir masyarakat yaitu ada FOMC meeting. Nah, FOMC meeting akan apa? Akan mengharapkan adanya quantitative easing versi 3 ya. Nah, itu yang diharapkan sehingga apa? Menambah arus likuiditas. Namun yang terpenting adalah apa? Yang terpenting dalam hal ini kenapa saya lihat Dow ditutup melemah, Dow ditutup menguat ataupun Nasdaq juga ditutup menguat. Karena saat ini benar-benar pasar bersifat pragmatis ya. Dia menunggu aksi corporate action daripada perusahaan-perusahaan yang menjadi indikator. Nah, itu yang menyebabkan Dow menguat tipis. Bagaimana dengan kondisi yang terjadi di Asia dan Indonesia khususnya yang justru mengalami pelemahan? Apakah memang ini hanya terbatas pada saat pembukaan saja, mungkin berikutnya mengalami penguatan atau seperti apa? Ya, begini. Karena Dow Jones dan Nasdaq, S&P 500 ditutup menguat tipis ya. Potensi pelemahan kali ini hanya bersifat periodik ya atau temporary. Karena apa? Besok akhir pekan. Ya, besok akhir pekan dan kalau kita lihat tren IHSG saat ini sebenarnya dalam posisi uptrend. Hanya apa? Hanya angka yang dikuasai IHSG hari ini adalah level psikologis. Kemarin sudah lewat 4.000. Nah, potensinya ke 4.200 jika dalam akhir pekan ini dia breakout atau mampu menembus angka level saat ini, karena level saat ini adalah level rata-rata IHSG sebenarnya 4.000, 4.100, 4.150 dan tujuan level yang terakhir adalah 4.200. Nah, jika dia mampu berada di atas 41, 4150 atau 4160 ya potensi yang berikutnya adalah 4.200. Setelah 4.200 saya sarankan untuk wait and see. Karena apa? Karena itu level tertinggi IHSG yang terjadi selama 3 periode sebelumnya. Bagaimana dengan kinerja perekonomian kita? Apakah cukup menopang nanti untuk pergerakan IHSG? Karena kita tahu juga belum ada sentimen positif juga. Begini, ada pendekatan intermarket analisis. Jadi setiap pasar atau setiap negara mempengaruhi pasar satu sama lain. Ya, yang perlu kita amati adalah apa? Yang perlu kita amati adalah
keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya, ya. Walaupun dia sudah mengizinkan bailout, ya. Walaupun dia sudah mendukung acara bailout tersebut, namun perlu kita garis bawahi bahwa dia menerbitkan hak veto. Di mana hak veto itu mengandung unsur apa? Dia berhak melakukan secara sepihak pembatalan bailout tersebut. Nah, apa yang terjadi jika tiba-tiba bailout atau rencana tersebut ya di tengah jalan direvisi atau dibatalkan? Nah, mungkin itu akan menimbulkan koreksi pasar dan itu akan berimbas terhadap IHSG. Sehingga IHSG tidak mampu berada di level 4.200. Namun jika hak veto tersebut tidak dikeluarkan, ya IHSG akan move on atau terus rally ya. Apalagi kita mau lihat ini akhir tahun, praktis trading season sekarang September, November, tinggal Oktober, November, Desember. Oktober ya, tinggal praktis 3 bulan. 3 bulan. Nah, nanti jika di akhir tahun ada Santa Claus rally ya, itu akan mendukung. Oke, kita jeda dulu sebentar, Pak Luki. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya akan ada informasi mengenai pergerakan komoditas dan valuta asing. Power Breakfast segera kembali. Ya, masih di Power Breakfast dan berikut kami sampaikan pergerakan harga komoditas. Dari komoditas pertambangan, minyak mentah pada perdagangan kemarin ditutup melemah 0,28% dan emas juga ditutup melemah 0,09%. Sementara komoditas timah ditutup menguat 1,26% dan nikel melemah 1,04%. Kita beralih ke komoditas perkebunan di mana CPO ditutup melemah 0,49%, sedangkan jagung pagi ini dibuka melemah 0,42%. Kemudian gandum juga dibuka melemah 0,42% dan kedelai juga turut dibuka melemah 0,23%. Ya, kita kembali dengan Bapak Luki Bayu Purnomo, analis dari Remax Capital. Ya, Pak Luki, kalau kita cermati sedikit terkait dengan mungkin pelemahan pada saat di bursa, kemudian mempengaruhi juga pergerakan komoditas yang akhirnya melemah. Seperti apa komentar Anda? Yang pertama, batu bara. Sekarang cenderung para investor atau trader menjauhi saham-saham yang berbasis batu bara. Namun menurut opini saya, justru kita sadar bahwa batu bara ini mengalami sebuah pergerakan yang paling mendasar ya, atau justru pelemahannya paling bawah. Nah, dalam hal ini perlu ada kajian yang objektif atau yang seimbang terkait dengan pemilihan emiten-emiten berbasis batu bara. Ya. Pertanyaannya apa? Beberapa lalu ada isu IHSG tumbang karena pertambangan. Ya. Namun apa, tidak seutuhnya itu, karena apa, masih ada supply demand yang berjalan seperti sedia kala. Ya. Contoh paling konkret yang bisa kita lihat apa? Kita negara berbasis resources dan kita masih memiliki kekuatan supply yang cukup besar. Yang cukup besar. Ya, dan China, kemudian Amerika itu juga memiliki model demand atau permintaan yang cukup tinggi. Sehingga apa? Sehingga yang perlu kita cermati ini hanya masalah waktu. Nah, terkait dengan masalah waktu, jika kita capture satu frame ya, memang sektor pertambangan di Indonesia mengalami pelemahan. Karena apa? Didorong oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah apa? Pergerakan harga batu bara dunia, khususnya Newcastle yang menjadi barometer keputusan para trader dan para pelaku bisnis pertambangan itu sedang mengalami pelemahan. Ya, namun apa? Ini saya pikir sifat wajar karena ini koreksi pasar yang wajar. Ya, jadi apa? Jadi kita perlu mencermati saham-saham yang berada di sektor ini untuk mendapatkan apa? Harga yang under value atau di bawah harga pasar ya. Nah, itu yang saya pandang untuk coal. Kemudian emas. Harga emas saya kira koreksi ini wajar karena harganya sudah terlalu tinggi ya. Lebih cenderung karena aksi profit taking. Ya, ini ke aksi profit taking. Nah, jika kita tinjau, kita ambil satu pemahaman yaitu apa? Misalnya technical analysis, melalui analisa teknikal ya. Ia berada di range yang memang berada di range yang paling tinggi, sehingga apa? Sehingga sudah sewajarnya untuk orang melakukan profit taking pada momen ini. Ya, bagaimana dengan minyak? Kalau kita lihat penurunan, apakah memang karena terjadi penambahan suplai minyak di Amerika sendiri? Begini, mengenai minyak kita lihat beberapa keputusan di pasar yang terjadi. Contoh, pada dasarnya komoditi, stock market, option, ya, stock option dan ETF itu
merupakan sebuah agenda perdagangan. Nah, minyak berada di arena commodity market. Bagi saya, orang sekarang cenderung membeli saham berbasis energi minyak melalui ETF atau reksadana di luar negeri. Karena apa? Karena basis pembeliannya tersebut merupakan basis yang sudah dirancang untuk memfasilitasi orang-orang membeli saham yang berbasis minyak. Jadi tidak membeli harga minyaknya langsung. Untuk apa? Tujuannya untuk menerapkan prinsip lindung nilai. Jadi beli saham berbasis perusahaan minyak, bukan membeli minyaknya. Saya pikir itu dalam rangka lindung nilai aja. Tapi koreksi minyak saya pikir ini wajar. Kita beralih ke informasi falas tersebut dahulu, Pak. Ya, pemirsa, hari Kamis ini rupiah diprediksi masih akan melanjutkan penguatannya seiring kabar dari Mahkamah Konstitusi Jerman yang akhirnya menyetujui European Stability Mechanism, serta adanya sinyal positif dari The Fed yang akan mencairkan QE3. Sementara pada perdagangan kemarin, rupiah terhadap dolar ditutup di harga Rp9.578, euro di harga Rp12.317,31, pound sterling pada harga Rp15.395,21, dan yang Jepang diperdagangkan pada harga Rp122. Ya, Pak Luki, kalau mungkin bisa Anda analisa sendiri terkait dengan pergerakan rupiah kita, apakah mungkin ini karena kejadian kondisi global juga akhirnya mungkin rupiah kita mengalami penguatan setelah beberapa waktu lalu mengalami pelemahan? Mengenai rupiah, saya pikir dia sideways ya, atau berada di level tersebut. Ya, jadi dia tidak mengapresiasi sepenuhnya kondisi pasar. Karena apa? Karena kita lihat yang pertama, rupiah kaitannya dengan perdagangan valuta asing, sekarang seluruh market sedang berpacu atau tertuju kepada mata uang yang berbasis mata uang negara, yaitu euro, US dollar. Nah, jika kita amati rupiah, saya pikir rupiah akan berada di range yang terbatas ya. Jadi tidak terlalu overacting untuk melakukan kenaikan atau overacting juga melakukan pelemahan. Jadi saya pikir dia tetap berada di range yang terbatas ya. Karena apa? Sekarang tujuan orang melihat pengaruh dari setiap mata uang itu yang dilihat paling jelas adalah euro, pound sterling, dan US dollar. Baik, kita jeda dulu sebentar, Pak Luki. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena Power Breakfast masih akan kembali dengan rekomendasi saham-saham pilihan dari Remax Capital. Ya, pemirsa, di segmen terakhir ini kita akan membahas apa saja yang menjadi saham-saham pilihan dari Remax Capital dan bisa disaksikan di layar televisi Anda. Ada Adaro, kemudian ITMG, PTBA, dan Antam. Semuanya direkomendasikan baik. Silakan analisanya, Pak Luki. Pertama, Adaro. Adaro, kami melihat bahwa Adaro menerapkan risk management yang objektif. Karena apa? Ia menggandeng para mitra atau rekanan yang profesional di bidang perdagangan. Jadi ia menempatkan posisi atau spesialisasi masing-masing ya di antara mining sektor ya. Ia melakukan kegiatan mining activity. Kemudian setelah memperoleh wujudnya atau fisiknya, ia melakukan supply chain yang teratur dengan dengan cara memberikan kepada mitra atau broker yang expert di bidangnya. Sehingga Adaro cenderung perform ya. Dan kita lihat harga rata-rata Adaro 200 hari sebelumnya saat ini saya lihat ia berada di atas harga 200 hari perdagangan sebelumnya. Artinya apa? Dalam 200 hari kita capture terus, ia berada di outperform atau di atas rata-rata ya. Nah, ini berpotensi memberikan potensi positif pada Adaro. Oke, bisa dikoleksi di harga berapa mungkin, Pak Luki, kalau misalnya Adaro sendiri? Saya pikir Adaro bisa dibeli atau potensi harga Adaro itu bisa layak di hari ini ya, walaupun bertepatan pada saat bursa sedang koreksi namun tipis ya. Nah, yang menjadi indikator utama adalah kita menanti potensi reversal atau perbalikan arah harga batubara Newcastle itu sendiri. Berikutnya ITMG, kita melihat ada Banpu, kemudian ada beberapa pemegang saham asing di dalamnya yang turut berperan serta dalam meningkatkan performa perusahaan. Nah, saya pikir ini objektif karena ada perpaduan filosofi internasional konsep dan local konsep, sehingga itu menambah performa ITMG. Ya, terus berikutnya PTBA dan Antam ya. Kita lihat PTBA dan Antam ini sama-sama perusahaan tambang batubara plat merah. Yang perlu kita perhatikan hanya likuiditas, Dan saya lihat PTBA dan Antam saat ini cenderung liquid dan harganya berada di atas 100 hari perdagangan sebelumnya ya. Kita bisa lihat, jadi setiap 100 hari kita amati, sekarang harganya di atas 100 hari, sehingga kita bisa capture bahwa dia
berada di atas rata-rata. Baik, kita segera kembali bergabung dengan rekan saya Angga Saraswati, Pak Luki. Silakan Angga. Iya, Pak Luki, apakah dengan kondisi IHSG saat ini secara price earning ratio IHSG ini dalam kondisi yang seperti apa? Kelihatannya memang kan beberapa hari perdagangannya flat begitu ya, pekan lalu juga seperti itu. Kondisinya sebenarnya seperti apa realnya untuk price earning ratio IHSG? PI. Nah, sekarang ada masalah PI, PE ratio atau PE estimate. Nah, saya memberikan estimasi PI kita ke depan itu dalam kondisi yang terbatas. Karena apa? Karena belum adanya beberapa laporan tahunan yang muncul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak adanya corporate action yang berarti di hari ini. Walaupun ada rencana annual, kita beberapa emiten sekarang mengumumkan adanya shareholder meeting ataupun annual report seperti stock split dan sebagainya, namun emiten tersebut tidak benar-benar mempengaruhi karena emiten tersebut tidak liquid. Sehingga terkait dengan PE atau earning yang diharapkan, saya pikir tidak berpengaruh banyak hari ini. Sehingga apa? Sehingga range IHSG hari ini saya pikir terbatas antara 4150 sampai 4160 ya. Nah, jika dia mampu breakout atau dia melampaui target tersebut, ya potensi yang tertinggi itu 4.200. Nah, ketika 4.200 kita harus menunggu apakah ada aksi perusahaan yang mendukung dia untuk lebih tinggi. Kalau tidak ada ya IHSG berada di level 4.200. Karena apa? 4.200 sudah terjadi 3 kali dalam beberapa waktu. Kalau dia tidak mampu ya dia pullback atau kembali ke bawah. Ke bawah ya. Baik. Pak Luki, terima kasih atas kehadirannya di Power Breakfast. Oke, terima kasih atas analisa Anda. Ya, pemirsa, rangkaian informasi saham pilihan dari Remax Capital tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Power Breakfast hari ini. Ya, sesaat lagi akan hadir program Stock Shot bersama Wiki Adrian yang akan menyampaikan informasi lebih lengkap dari lantai bursa. Akhirnya saya Angga Saraswati. Ya, dan saya Prasetyo Wibowo beserta kru yang bertugas pagi ini undur diri. Terima kasih dan tetap semangat.